Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dalam pertemuan ini di komunitas belajar kita. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif itu yang saya dapatkan di pendidikan dan pelatihan di guru penggerak saya kepada teman-teman semua terkait dengan budaya positif. Terkait konsep inti dari budaya positif di sini ada mencakup 8 poin yang menjadi di kurikulum merdeka kita, yaitu yang pertama perubahan paradigma cara berpikir tentang apa itu konsep belajar. Yang kedua disiplin positif, dan ini yang menjadi masuk ke dalam PNM dan aksi nyata di platform Merdeka Belajar Mengajar. Yang kedua nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, apa yang dibutuhkan anak didik kita. Yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bagaimana yang ketujuh di sini bagaimana membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang dirubah menjadi kesepakatan kelas, Pak. Jadi sebelum kita menentukan suatu kebijakan, kita harus menyepakati dulu dalam kelas itu, baru membentuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya terkait apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan kita di sekolah. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi di kurikulum merdeka ini kita selalu ditekankan pada berpihak pada murid agar dapat menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Kuncinya di sini adalah bagaimana guru sebagai penuntun siswa. Jadi pembelajaran itu bukan guru yang bertindak sebagai pusat kegiatan, bukan guru yang menjelaskan, tetapi kita ubah paradigma itu menjadi siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Jadi tadinya itu barangkali kita cuma metode ceramah, tetapi di kurikulum merdeka itu paradigma itu berubah, ya, mengembangkan watak dan karakter murid. Guru di sini hanya bersifat mengontrol dan menuntun mereka. Mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat mereka. Dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai pamer. Artinya guru itu bertindak menjaga, memberi tauladan, membina, mendidik dengan penuh kasih sayang. Tugas Pak sebagai penuntun kodrat yang ada dimiliki pada anak. Kurikulum merdeka apa itu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini inti di kurikulum merdeka itu ada beberapa di PNM itu membahas juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana disiplin positif, bagaimana itu proyek terkait semua dengan bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru, menerapkan bahwa ternyata tidak seperti itu untuk membentuk karakter positif untuk pada anak-anak. Itu sih baru orang dewasa itu berhak memaksa. Selanjutnya mengubah paradigma baru, stimulus ke respon. Kita bertindak di sini kepada teori kontrol. Mungkin poin-poinnya saja yang saya sampaikan karena ada yang lebih penting. Sekarang kita ke disiplin positif. Disiplin positif ini artinya mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan karakter inilah yang harus ditumbuhkan kepada
diri anak-anak berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi di kurikulum Merdeka di sini tidak dibenarkan memberikan selalu berupa reward atau penghargaan kepada anak-anak karena karena selama ini kan kita tidak lagi supaya tetapi anak di kurikulum Merdeka ini tidak dianjurkan untuk melakukan karena ada anak-anak itu dilatih untuk kalau selalu dilakukan seperti itu selalu di mindsetnya itu selalu melakukan ya mungkin dikasih anu ya seperti itu ya. Selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang ada dalam diri anak itu berubah perilakunya sehingga tercipta kesadaran diri. Sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. 5 kebutuhan dasar manusia sudah kita kita pahami tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi motivasi dalam diri kebutuhan apa yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah tadi terkait dengan motivasi perilaku, ada dari luar, ada yang dari motivasi intrinsik, ekstrinsik, ya. Jadi ada yang dari dalam diri mendapatkan imbalan dan kebutuhan dasar manusia sudah kita pahami tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi motivasi dalam diri kebutuhan apa yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah tadi terkait dengan motivasi perilaku, ada dari luar, ada yang dari motivasi intrinsik, ekstrinsik, ya. Jadi ada yang dari dalam diri mendapatkan imbalan dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan di sini saya akan membahas tentang bagaimana posisi guru itu. Ada posisi guru, posisi kontrol guru, ada 5 yang kontrol guru,